Selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, Sobat TT. Sobat TT kayak punya fanbase aja. Sekarang saya Adit lagi di rumah seorang seniman di Bandung. Kami dari Solo main-main ke Bandung, muter, mampir ke tempatnya Mas Mufti Priyanka. Untuk teman-teman yang sering kenal, sering dengar tentang Slebor, Ameng Coy, ini orangnya. Hai. Mas, aku manggilnya apa? Ameng aja bisa, mau Ameng Coy. Ya, kalau secara trennya sih, maksudnya yang lebih umum sih memang Ameng Coy sih. Ameng Coy. Sementara ini gitu. Kalau nama asli sih, ya Dipakai nggak itu nama asli? kalau ngajar paling. Oh, kalau ngajar. Kalau ngajar, kayak gitu mas. Mas, berarti Ameng Coy ya? Mas Ameng? Monggo. Mas Ameng, selama pandemi ini sibuknya apa Mas Ameng? Selama pandemik ya, awal pandemik, tahun kemarin ya berarti. Udah hampir setahun ini. Hampir setahun. Jadi kesibukan aku waktu masa awal pandemik itu mulai prospek menuntaskan menuntaskan studi S2. Kebetulan yang memang sudah lewat 2 tahun mas. S2 bidang Seni rupa lagi. Jadi aku masuk 2017. Terus baru selesai akhirnya alhamdulillah bulan Desember kemarin sidangnya. Jadi udah selesai ya? Baru selesai. Jadi total estimasi waktunya itu ada 3 tahun mas. 3 tahun, oke. lumayan. Berarti pandemi itu tahun kemarin sibuk ngurus kuliah S2, beresin ini itu gitu kan, administrasi, terus udah gitu persyaratan lainnya, belum membuat tulisan, mengerjakan karyanya juga. Kebetulan saya ngambil penciptaan mas. Jadi bikin karya, bukan bikin tesis. Oh, bikin. Jadi tesis istilahnya tesis kekaryaan. Jadi bikin tulis, bikin karya juga gitu ceritanya. Bikin karya apa? Hampir mirip mas. Jadi kebetulan mediumnya sama. Saya pakai masih kertas, pakai tinta Cina juga. Iya itu sekitar itu sih. Cuman dimensinya agak besaran. Biasanya aku ngerjain itu paling banyak dan paling biasa itu biasanya sebesar A4. Nah kalau kemarin agak besar sedikit mas. Oke. Biar kerasa gitu. Akhirnya biar kerasa. Oke. Mau pandemi. Nah, Bang Ameng kan dikenal di kancah persenian di Instagram. Saya kenal dulu kan dari Instagram itu. Betul. Sebagai content creator. Bisa dibilang content creator atau seniman? Saya nggak pernah menyadari itu mas. Walaupun memang mungkin beberapa teman-teman yang tahu gitu ataupun mungkin publik lah gitu ya, publik yang awam tuh saya content creator banget gitu. Tapi saya nggak terlalu menyadari bahwa saya punya job desk seperti itu. Jadi overall cuman aku aktif di Instagram misalkan gitu ya. Sejauh ini ya memang untuk kebutuhan portofolio aja mas. Oh, yang itu ya, Slebor itu ya? Maksudnya untuk yang akun pribadi. Akun pribadi itu sementara waktu dari dulu tuh memang aku pengen bikin gitu, maksudnya akun yang memang memuat hasil-hasil kerja kreatif saya gitu mas. Entah portofolio mau gambar, ya. betul. Buat portofolio. Setelah itu baru berpikir misalkan untuk mikirin untuk dagangan lah gitu ya, berniaga, baru si Slebor gitu. Jadi memang 2 akun yang berbeda sebetulnya. Nah, kebutuhannya gitu. Akun niaga sama portofolio pribadi. Nah, itu duluan apa mas? Mas Ameng? Ameng Coy dulu. Iya, Ameng Coy dulu. Kemudian sampai gimana? Wah, ini kayaknya dibuat niaga bagus nih, bikin kaos bagus nih, bikin merchandise bagus nih. Itu awalnya gimana? Kebentuk Slebor bisa dibilang awal kebentuk Slebor. Jauh-jauh hari sebelum Instagram rame sih mas. Itu aku bikin brand si Slebor itu 2011. Twitter berarti? Twitter, ya Twitter masih rame. Twitter, ya? Twitter masih rame itu. Aku punya akun Twitter tuh 2009, 2010 masih aktif, 2011 makin, ya maksudnya lagi ininya lah ya, lagi ramai-ramainya. Ngapain dikit tweet, ngapain dikit tweet. Bener. Termasuk ya itu gitu. Wah kita coba nih, apa ya kira-kira. Tapi sebelumnya itu juga aku coba
apa ya, produksi tapi masih skala-skala yang bikin sendiri gitu Mas. Ada temen punya screen kosong, boleh dong manfaatin gitu ya, buat sendiri dulu, misalkan bikin 2 atau 3 gitu. Terus ya tawar-tawarin ke teman-teman yang dekat aja dulu gitu, kurang lebih gitu sih. Ternyata kebetulan memang karakter gambar aku kan hitam putih gitu, jadi nggak terlalu sulit gitu Mas. Misalkan pakai warna lain gitu ya, jadi untuk prakteknya, teknisnya juga nggak terlalu ribet gitu. Satu warnaan gitu. Itu dari pertama dari konten dari apa itu? Selebor dulu tadi berdirinya. Iya, 2011 lah. 2011 itu tonggaknya gara-gara apa ya? Ada pameran tunggal saya yang kedua, Mas. 2011 di Bandung kebetulan. Dan apa ya? Pada saat itu memang agak lagi lesu. Seingat aku, seni rupa tuh agak sedikit lesu. Nah, aku bikin nih gitu. Bikin event yang memang ya udah pengen ngenalin deh selama jadi sifatnya retrospektif gitu sih. Jadi karya-karya aku yang udah lama banget dari 2005 sampai 2011 itu aku compile semua. Aku pamerin, tapi dipilihin, ya maksudnya dikurasi lagi gitu ya, nggak semuanya gitu. Nah, di situ mikir juga ya, ada teman aku kurator gitu ya. Kenapa enggak ya nggak dibikin merchandise-nya gitu. Test drive aja gitu, bikin dulu yang dikit-dikit gitu, terus ya coba di-gimmick-gimmickin lah pokoknya. Aku nyablon nih gitu. Dengan kaos kayak gini, gambarnya kayak gini, tweet gitu. Kalau nggak ya sebatas masih Facebook lah ya, pada saat itu Facebook masih ramai, terus orang-orang antusias gitu kan. Baru aku bikin pameran itu. Nah, aku bikin yang agak sedikit banyakan gitu Mas, si artikelnya. Jadi pameran langsung bikin. Betul. Bikin teaser, terus apa lagi, poster screen print, tote bag gitu ya. Pernah nggak ya? Tote bag bikin. Ini apa namanya? stiker gitu, stiker kit gitu. Aku bikin juga. Apa lagi ya? Postcard. Gitu. Jadi mulai kebuka gitu Mas. Wah, seru juga ya. Ternyata respon teman-teman bagus. Terus aku jadi apa ya, ada motivasi baru sih. Oh, ternyata karya aku bisa diginiin loh gitu. Bisa diakomodir gitu dengan bentuk yang lain gitu. Representasinya masih tetap semangat si gambarnya masih tetap gitu, tapi orang bisa memilikinya gitu. Itu awal itu berapa desain? Yang dibuat? Aduh, lupa Mas. Lali aku. Langsung bikin banyak atau beberapa gitu dong desainnya? Kayak 6 artikel gitu lah kalau untuk kaos gitu ya. Dan itu pun juga tetap kita melihat dulu dari respon dulu nih di sosial media gitu. Oh, yang artwork ini asik nih. Ya udah, ambil, perbanyak gitu. Oh, ada lagi yang ini gitu. Jadi dari gimmick itulah gitu kita tahu nih potensi bayarnya kayak gimana gitu kan. Terus produksinya gimana, nggak terlalu sulit, minimal nggak terlalu sulit lah. Sablon satu warna ya. Bener. Udah gitu kan mikirin juga modal apa macam-macam, jadi seru sih. Dulu dipinjemin uang sama temen gitu kan. Sok kamu bikin aja produksi gini. Ya udah nanti subsidi silang apalah, gantiin si ongkosnya apalah macam-macam. Terus melompat ke Instagram. Makin rame atau ternyata gimana lebih bagus apa gitu? Instagram iya lebih rame sih betulnya. Lebih rame. Maksudnya kalau ngobrolin karya ya, karya karena aku ngelihat sih potensi si Instagram tuh kan memang gambar sangat visual ya Mas. Sangat visual, terus udah gitu orang juga sekarang kan udah mulai notice-nya banget ngeliat gambar Mas. Males juga ya baca teks gitu. kayak gitu. Udah gitu. Karena aku juga kan emang syarat dengan gaya komiknya ya, gaya ilustrasinya gitu. Jadi emang sangat gambar gitu. Sangat ngegambarin ilustrasi interaksi sosial gitu, yang memang itu sangat gambar gitu, walaupun memang ada teksnya ya, tapi kan bukan komik gitu.
Aku Cuman merasa sih satu frame terus satu frame aja. ada beberapa kalimat Betul, gitu ya. betul. Jadi nggak yang memang berpanel-panel gitu, Mas. Dan menggunakan cat warna itu ya, cat hitam hitam. doang. Berarti hampir sama kayak Raymond Pettibon gitu. Ya itu Bisa salah satu referensi lah, inspirasi lah. Dari zaman itu, zaman kuliah sih Mas. Aku ngelihat gaya visual visual yang dia selalu bikin tuh, bagi aku sesuatu hal yang sederhana tapi memang meaningful gitu. Aku selalu pelajari hal-hal yang bisa menunjang apapun yang aku bisa gitu. Jadi dari yang belajar karakter, aku juga nyoba bikin karakter dulu gitu. Sebelum lihat Raymond Pettibon, aku banyak belajar juga bikin karakter apa gitu ya. Zaman-zaman dulu waktu aku kuliah tuh terakhir lagi ramenya graffiti art kan. Graffiti art bikin karakter kayak gitu. Terus poster lagi rame juga tuh. Jadi apa ya? Jadi sebelum ke gaya ilustrasi yang kayak gini, aku ngerasain juga gitu eksperimen bikin sosok gitu atau karakter gitu, atau bikin komik juga sempat gitu, bikin komik. Menarik gitu ya. Dulu tuh sebetulnya aku kan dari anak lukis sebetulnya Mas. Nah, anak lukis yang sebetulnya aku ngerasa ada titik kebosanan gitu kan. Bosan nih ngelukis gitu. Udah gitu kan mahal Mas. Mahal apa? Mahal alat-alatnya. Kanvasnya mahal. Terus cat minyaknya juga iya gitu kan. Walaupun memang ada yang murahnya ya, tapi tetap gitu beda lah. Akrilik juga mahal pada saat itu. Ya kita masih sekitaran apa ya, kita nge-mix cat tembok pakai cat bibit dan lain sebagainya. Masih eksperimen gitu-gitulah. Ya turning point-nya ya itu. Aku senang lagi komik, lihat komik wayang gitu, hitam putih gitu ya. Terus ada beberapa sosok-sosok komikus lokal gitu, yang bagi aku ngerasa wah, komik wayang siapa itu namanya? Era Kosasi, betul kayak gitu. Terus ada Jamin Taraga dan apa ya? Aku pikir mereka punya zaman keemasan gitu Mas. Iya. Si visualnya di benak aku tuh punya sisi romansa yang kuat gitu. Jadi suka ingat zaman waktu SD aku gitu. Lihat baca komiknya siapa, Jal gitu. Dari yang komik silat, komik romansa ya, percintaan kayak gitu, terus komik-komik humor gitu. Nah, aku dapat apa ya? Dapat atensi yang menarik sih di wilayah itu gitu. Makanya senang hitam putih dari situ juga sih Mas. Komik-komik jadul Indonesia sih. Karena ternyata memang dalamnya hitam putih ya. Iya. Hitam putih dan murah. Itu bisa kita dapetin gitu. Berarti kayak semacam sekarang romantisme masa-masa dulu ya dari karyanya itu. Nah, terus betul. Kan respon kan banyak tuh karya-karyanya Bang Ameng yang tentang kritik sosial. Terus kritik bukan kritik juga sih, apa ya? Menggambarkan, mengilustrasikan kehidupan urban sehari-hari kayak gitu. Nah, itu Bang Ameng riset kah atau ada tugas kuliah kah atau gimana? Wah, nggak ada tugas kuliah atau gimana. Kayak misal tuh yang karya si Bang Ameng pernah gambar cowok sholat pakai masih mohawk, pakai corpse paint gitu ya. Pakai pas sholat atau gimana itu kan? Oh, pakai iya. Nah, itu ada yang nggak pakai sarung tapi pakai celana motif sarung. Ini ya, masih tatonan pakai kayak gitu. Itu gimana itu? Riset kah atau gimana? Enggak sih, enggak riset sih Mas. Tapi aku seneng hal-hal yang satir yang berbau satir gitu, dan mungkin agak sedikit provokatif ya. Maksudnya menggugah penikmat atau publik gitu untuk menilai karya aku gitu. Jadi sisi aku selalu mencari sisi-sisi yang emang agak sedikit twist gitu dari pandangan umum gitu Mas. Jadi sebetulnya nggak riset sebetulnya. Sesederhana ini sih Mas. Maksudnya aku selalu memanfaatkan bagaimana saya berimajinasi gitu Mas. Karena kekuatan di dalam berkarya komik misalkan gitu ya.
itu kebanyakan berfantasi, memuja tentang bagaimana kita memuliakan tentang imajinasi itu sendiri gitu. Nah, dari sisi-sisi itu sih sebetulnya yang paling dasar yang aku rasain gitu ya. Jadi kayak si contoh karya itu memang ada banyak poin yang aku cermati ya dari kehidupan keseharian gitu. Kayak iya ya, anak punk kenapa maksudnya punya konotasi negatif. Selalu punya konotasi negatif gitu. Tapi Padahal ya memang kebanyakan juga ya, maksudnya pulang ke rumah mah ya tetap aja sungkem sama orang tua gitu. Itu kan hal-hal yang sebetulnya lumrah ya Mas ya. meskipun dandanan moha Mau kayak gitu kan, tetap aja kalau masuk rumah mah assalamualaikum gitu kan, kula nuwun gitu. Ya gitu-gitulah, permisif gitu. Lalu ya aku sandingkan dengan apa namanya sisi apa ya, dari dampak gitu. Dampak misalkan modernisasi misalkan gitu, bagaimana masyarakat kita itu selalu makan bulat-bulat apapun yang ada di barat gitu, kayak gitu sih Mas. Iya. Don't forget your culture gitu, jadi don't forget your roots gitu. Aku ngerasa sebetulnya ya kita juga punya kekayaan apa ya, hasanah kekayaan tradisi sendiri gitu ya, kayak gitu. Walaupun ya kita juga pakai kaos musik dan lain sebagainya gitu. Ya tapi kan tetap kita punya etika lah gitu, hal-hal itu sih. Aku sering nabrakin hal-hal yang memang nggak umum sebetulnya gitu di gambar aku. Jadi Tapi ternyata itu yang bikin Bang Ameng dikenal, dan ternyata karya itu juga menotis banyak orang. Oh iya, ternyata gini juga ya gitu. Terus yang karya itu Bang yang ada orang grafiti pemerintah segala itu tahun berapa dibuat? Itu 2013. 2013. Masih relevan sampai sekarang loh itu kayak gitu. Saya nggak ngerti juga ya itu, sampai orang itu selalu banyak mention dan apa ya, mereka punya ingatan khusus gitu. Kayak mereka tuh ngerasa terwakilkan gitu atas apa namanya kondisi dan apapun yang mereka alami gitu di keseharian. Terwakilkan tapi nyeni gitu loh. Wah, saya juga nggak ngerti kalau masalah sampai sebegitunya, tapi itu awalnya bikin ya. Itu gimana? Itu sebetulnya aku bikin 2013 pertengahan waktu itu. Saya ingat dulu di sini aku apa namanya di kamar ini dulu tuh sempat nggak punya kerjaan gitu Mas. Dan waktu itu aku lagi seneng pengen nyoba sering eksperimen sama sablon tuh, Herrera itu. Dulu lagi semangat, pokoknya sendirian aja di sini gitu. Termasuk ya bikin karya produktif lah. Nah salah satunya si karya itu tuh terwakilkan gara-gara ngelihat ada banyak berita miring di kabinetnya SBY pada saat itu. Yang paling fenomenal ada berapa kasus ya? Korupsi itu ya? Wah banyak banget, banyak banget. Periode kedua kalau nggak salah ya. Periode kedua, Hambalang dan lain sebagainya kayak gitu lah Mas. Aku pikir, gue ngerasain, wah gila nih negara makin kacau gini gitu. Ya di satu sisi memang ya kita juga apa ya kalau secara heroiknya kita pengen bisa merubah gitu. Dan marah juga ya. Dan pengen ekspresif gitu ya, marah gitu misalkan itu, tapi nggak bisa gitu. Tapi kita coba lah apa ya gitu. Nah awal mulanya dari situ yang ke satu. Yang kedua adalah sebetulnya banyak simbolisasi yang aku pakai di situ Mas sebetulnya. Contohnya? Contohnya itu kan apa namanya posisi bidang si tembok yang di tagging oleh si anak pang itu sebetulnya aku analogikan itu sebagai negara gitu. Di belakangnya itu sebetulnya penjara gitu. Jadi yang terpenjara itu si negara. Nah dia tagging ada di luar tembok gitu. Di luar tembok itu baru tagging si kalimat itu gitu. Terus ya ini sosok dia analogikan dan disimbolkan gitulah Mas pokoknya. Udah gitu yang ketiga adalah aku mengadaptasi kebiasaan orang-orang yang ada di sosial media, maksudnya di jagat maya itu udah mulai banyak
sebelum yang emang rame kayak sekarang gitu ya, selfie gitu ya, apa namanya, swafoto dan lain sebagainya. Dulu kan orang juga udah narsis mas, era-era itu udah kayak memakai DSLR itu kayak apa ya, gagah lah. gagah, dan memang kan belum seperti sekarang ya, iPhone udah bagus, maksudnya mewah lah teknologi. zaman dulu itu DSLR. Jadi ceritanya apa ya, jadi menggambarkan bagaimana ya itu juga satir gitu. Apapun yang kita aksi, membuat aksi itu selalu ingin dilihat oleh orang dan tampil lebih sophisticated gitu. Yang antara lainnya itu memakai DSLR itu. Sebetulnya peran si orang yang di belakang itu emang ceritanya itu, saya mengkritisi itu tentang narsisme gitu. Sampai situ ya, aku gak kepikiran itu. Udah gitu tentang apa namanya, istilah empatan, reproduksi ya. Reproduksi itu juga kan ada cowok sama cewek gitu. Itu juga menganalogikan bahwa apa namanya, aku juga seneng cerita-cerita wayang dan selalu klasik gitu mas, cerita-cerita pada saat itu tuh klasiknya, maksudnya ceritanya tuh selalu pasti rebutan cewek gitu, rebutan putri kayak gitulah gitu. Hanya misalkan gara-gara dari itu perang mengorbankan rakyatnya kayak gitulah, demi apa namanya, demi kehormatan, bagaimana merebut si wanitanya gitu, kayak gitu. Aku pikir ada beberapa hal yang aku sempilin di situ emang banyak, dan memang nggak pernah terblow up gitu. Maksudnya nggak yang spesial kayak gini gitu. Terus aku ceritain gitu ya. Sedetail ini belum pernah. Jadi desain artwork ilustrasi yang pemerintah konflik itu baru Mas Abang Ameng jelasin di sini ya berarti ya. Sebelumnya belum pernah sampai sedetail ini. Filosofi dan segala macamnya. Kalau maksudnya secara background lah ya. Dan konteksnya misalkan seperti kayak vlog kayak gini belum pernah sih mas. Yang sedetail kayak tadi gitu. Dan memang seperti itulah keadaannya gitu memang. Terus dirilis di kaos. Nah 2013 waktu itu saya mulai kenal sama teman-teman penggiat zin gitu mas. Dan saya juga udah mulai bukan mulai ya, tapi penasaran gimana ya ngebayangin gitu bahwa kalau aku tuh sebetulnya seniman yang memang nggak terlalu galeri komersil minded sebetulnya gitu mas. Iya, jadi emang aku ngerasa aktivisme aku tuh di dalam karya ataupun aku pribadi gitu, ya memang aku di ranah-ranah yang memang ya di zine maker, di zine sinister gitu kan. Terus teman-teman yang misalkan penggiat di subculture, di musik dan lain sebagainya, aku ngerasa itu yang paling dekat gitu. Jadi ketika ketemu sama anak-anak zine, wah, this is the time kayaknya nih, aku pengen nyoba. Dari dulu tuh aku sering ngebayangin karya-karya aku tuh tercompile dalam satu buku gitu mas, bikin artbook gitu. Ya itu juga aku ngelihat referensi si Raymond Pettibon ya, beberapanya dia selalu mengeluarkan seri-seri artbook yang spesial, entah yang dibikinin sama orang atau dia pribadi gitu. Dia juga kan bikin zine juga. Wah kenapa enggak ya aku bikin gitu, nah, yang modal pas-pasan lah gitu, bikin cuma 10 kayak gitu, nyoba-nyoba aja, jualan 15.000 gitu-gitu, ternyata seneng gitu ya. Maksudnya nutupin ongkos produksi aja udah seneng ya? Udah seneng banget mas. Yang tapi penting karya itu betul diapresiasi dan ketemu teman baru mas. Itu yang paling seneng banget. Maksudnya luar biasa aja gitu. Bagi aku tuh di momen itu aku banyak mempelajari bahwa semangat kolektif tuh ternyata seperti ini gitu. Ya mulai dari situ lah, terus bergerilya, ketemu siapa lagi, jadi seneng ya, sampai yang nggak di sekitar Bandung aja gitu. Seru sih mas. Dan itu sih pas dibikin kaos itu ada takut gak sih, maksudnya
wah ini nanti dipakai, bukan takut nanti itu bikin kaos terus nanti digerebek atau enggak gimana entah, tapi takut itu nanti dipakai orang yang gimana, nanti dia misal nggak tahu background ceritanya itu gimana gitu. Pernah mikir Itu takut gitu nggak? takut mas. Sumpahnya itu takut banget. Maksudnya kan apa ya? Ya itu bukan Eksplisit banget gitu ya. eksplisit, sangat eksplisit. Bawa lembaga juga ya. Bawa lembaga juga kan, itu sangat subversif. Hitungannya subversif. Aku menyadari betul dan mengakui bahwa kekuatan karya itu juga bakal memprovokasi orang-orang gitu. Iya. Makanya mungkin mewakili tentang kemarahan kan misalkan. Padahal kalau diceritain kan ya bisa sekompleks itu dan sedalam itu gitu. Ya prosesnya memang begitu ya, maksudnya tetap ada rasa takut mas. Sampai sekarang pun masih aku merasa sampai di tahun aku putuskan di 2019 sorry akhir tuh aku memutuskan udahlah artikel yang ini nggak akan diterusin lagi gitu. Oh, karena Sementara ya maksudnya ya keadaan lagi beginilah mas. Tapi selama kemarin itu, tahun kemarin ada urusan segala macam nggak karena desain itu? Salah satunya ya yang aksi vandalisme mas, yang ada di Ciamis sama Bekasi ya itu. Salah satunya si kaos itu jadi barang bukti. Kepolisian kan. Wah itu kan mengerikan juga sampai ketakutan itu membuahkan aku men-take down orang-orang yang ngetek gitu ya. Ngetek gitu ya ke akun pribadi sama akun si Slembor kayak gitu. Dulu Tete juga pernah mas. Oh, iya. 2017 2016 itu orang dari isu-isu PKI itu zaman dulu tuh. Anak dari Maluku ketangkap karena apa ya? Bikin jokes PKI, pecinta kopi Indonesia. Walah. Nah, bikin jokes, ditangkap, ada barang bukti, buku sama kaos. 4 kaos itu punya aku semua. Kaos Munir, kaos apa ya? Lupa deh aku, ada Munir, Pluralisme sama Wiji Tugu kayaknya itu 4 itu. Aku dikabarin sama temenku. Mas, ini enggak kaosmu? Oh iya, kenapa? Ini si Adlun ketangkep. Nah, maksudnya aku pernah kenal sih saling di Instagram. Orang ini ketangkep. Ya udahlah pasrah. Ya udah. Ntar ada tentara datang ya udah gitu aja. Akhirnya ya udah nggak ada apa-apa. Oh nggak ada apa-apa. Aku nggak sampai langsung take down segala. Aduh aku mau take down udah banyak banget desain kayak gitu. Sih. Cuman buku-buku yang kira aku simpan dulu. Oh, umpetin. Umpetin. Tapi kalau kaos-kaos Munir segala macam yang nggak ada unsur kayak gitu, udahlah pasrah lah. Ya sebetulnya. Ya udahlah pasrah, udah siap-siap gitu. Pokoknya udah pasrah, HP segala macam, security, enggak sampai ganti nomor, cuman password segala macam aku simpen gitu. Sampai ntar jaga-jaga lah. Sampai sekarang. Udah enggak. Itu 2016 ya. 16 ya. Kan di labelnya ada belakang, di dalamnya kan ada tagnya itu. Oh, benar. Wah iya, aku ingat. Wah ini belakangnya itu ada tagnya t-shirt toko. Wah ini mau nggak mau harus ya udah akhirnya. Takutan ketak. Tapi kalau selama ini, selama aku nggak menyerang lembaga, misal nggak bikin tentang istilahnya pemerintah bla 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 segala macam, lembaga aku aman. Aku masih dalam taraf itu aku anggap aman sih. Kan balik lagi kan banyakan desain kita kan satir segala macam. Betul. Lempar aja lempar aja loh. Ini kan artinya gini. Akhirnya kebanyakan gitu. Putar ke situ. Berarti terakhir 2019 ya? Ya, jadi ya memutuskan 2019 untuk itu gini sih sebetulnya Mas. Yang kedua adalah alasannya selain ketakutan, yang pertama ya kedua orang ya maksudnya setiap kali kita produksi itu artikel yang selalu ada aja yang dipingin, yang apa padahal yang kan ini ada yang baru gitu. Udah yang baru kek gitu. Jadi ya memberikan edukasi juga sekaligus bahwa lah kita kan juga produksi ada artwork yang lain loh. Ini loh gitu. Gitu Mas. Maksudnya ya emang apa ya, orang tuh nggak tahu, gila tuh sampai sekarang ada aja gitu. Istilahnya kalau yang bajakan dan lain sebagainya udah sampai dibatik juga. Wah banyak Mas. Yang desain itu, yang pemerintah itu. Wow. udah adalah.
Dulu sempat apa ya, sosok berkorak-korak. Iya, gimana nih? Apa gitu ya. Menarik nih tentang pembajakan itu. Tapi, Masnya sebagai yang bikin ya, yang bikin desainnya itu ya. Iya, maksudnya di ranah hukum kita juga lemah ya gitu tentang haki dan lain sebagainya gitu. Awal-awal pas marah gitu, pas lihat ada pembajakan gitu gimana? Iya, gemas aja gitu ya. Langsung langsung komen DM, gitu. Ini atau kan di mana? enggak, langsung komen di kolom, terus aku post di story, udah mulai story gitu. Udah berapa kali Mas di era di Facebook nemu, wah ada juga ya nih orang Magelang, orang gitu Mas. Lah kalau aku gimana ya ini? Komen paling mentoknya minta maaf gitu. Enggak tahu ntar di sablon lagi atau enggak gitu ya. Down akunnya udah gitu. Selesai. Blokir itu yang paling parah gitu ya. Enggak blokir. Kita komen malah diblokir anjir. Nah, terus susah sih. Pada akhirnya bodo amat ya. Sampai sekarang udah bodo amat lah. Karena apa itu? Apa ya? Capek juga. Nggak ada hasilnya ya. Nggak ada hasilnya juga, bingung aku. Sekarang mau misalkan main ke ranah hukum juga. Aduh. Ya. Ketawain ntar semua aparat. Ya kontennya begitu gitu lagi. Udah pusing lah. Tete juga gitu Bang, di Tise Tokoh bajakan udah banyak. Kan ini kan yang Tise Tokoh kan sekarang lebih dikenal orang karena quote-nya panjang umur hal baik itu. Sebenarnya itu nggak masalah sih mereka bikin, tapi jangan pakai desainku. Nah, padahal kan quote kayak gitu kan quote yang pausu dibikin desain segala macam pun bisa gitu. Bisa. Ada beberapa yang plek gitu ya. Padahal belum rilis, baru aku bikin di-upin di konten. Bikin gimmick. Udah ada yang PO. Udah ada yang buka PO. Nah, yang ngabarin itu teman-temanku. Bukan teman-teman sih. TT People, maksudnya TT People. Apa ya? Fanbase lah istilahnya. Orang-orang yang di DM itu, Mas, ini kok bikin PO desainnya Masnya. Ya gini aja belum aku PO, malah udah ada yang PO. Terus keren. Terus Masnya itu yang lapor itu aku nggak terima Mas, desain punya Tise Tokoh dibajak kok, nggak menghargai banget sampai kayak gitu. Terus tolong ditegur Mas. Paling ya akhirnya juga paling nanti di komen Mas ini silakan diproduksi tapi cuman pakai sendiri. Kamu boleh bikin satu aja nggak apa-apa pakai sendiri, tapi jangan dijual-belikan. Benar. Akhirnya sampai di situ juga sih. Dan nggak sampai ke ranah hukum gitu. Aduh, aku mikirnya ribet juga sih. Parkir di kantor polisi aku males. apalagi ngurusin hukum. Itu parkir di situ aja aku males, akhirnya ya udah. Ngurusin tilang aja males. Nah, malah semangat spirit teman-teman yang nggak terima dengan desainnya itu, nggak terima desainnya dipakai gini terus ada yang izin, Mas, izin buat tato ya. Siap banget lah itu. Dia bikin izin buat tato, izin buat bikin poster, Mas, ditempelin di kamarku sendiri. Silakan, nggak apa-apa kalau semua desain di Tise Tokoh itu kalian bikin nggak apa-apa selama itu dipakai sendiri. Gitu sih sebenarnya. Sekarang gimana ya, mau ngomong pembajakan susah Mas. Maksudnya gimana kita hidup di zaman kayak gini ya. Di zaman visual mau ya walaupun memang tidak bisa CFS ya. Tidak bisa dibenarkan juga kayak gitu. Iya, tapi kan ada print screen kayak gitu ya, kemudahan kayak gitu kan ya. Mudah sebetulnya. Trace ulang apa macam-macam. Sampai aku rencana, ini kalau bikin konten kasih watermark gede gitu apa ya, juga sama aja ya. Ya udah yang paling. Saya juga sempat mikir Mas, itu kalau di akun pribadi kan ini banyak artwork tuh ya. Terus ya udah tahu gitu kan orang-orang ada aja gitu pasti yang nge-save gitu atau apalah gitu nge-share. Wah, gua watermark aja gitu ya. Tapi ya konyol juga Mas. Ya udahlah. Maksudnya ya itu salah satu konsekuensi lah gitu, resiko di bermain di wilayah Jagadmaya pada saat sekarang gitu. Dan kalau dipikir lebih banyak yang mengapresiasi daripada orang yang kayak gitu. Nah, itu yang benar. Nah, terus lebih sering sekarang spirit kayak anti otorian, itulah yang marah kemarahan segala macam gitu masih ada atau geser di karyanya Mas Ameng? Aku tuh random sekarang Mas. Maksudnya dari dulu kayaknya random gitu Pak ya.
Dari dulu juga random sebetulnya. Aku tuh nggak yang emang spesifik sangat aktivisme atau misalkan yang emang Kehidupan sehari-hari gitu. Kehidupan sehari-hari anti otoritarian apa gitu macam-macam enggak. Sampai yang wilayah personal pun misalkan aku lagi putus cinta atau misalkan apa ya, ya konyol-konyolnya lagi galau, lagi menyek gitu. Itu juga ada. Berarti lebih produktif galau daripada bahagia. Nah, itu waktu si 2013 itu lagi putus cinta. Oh, oke. Malah produktif ya. Malah produktif. Jadi itu salah satu karya pengingat aku juga sekaligus gitu ya. Anjir, gua tuh lagi down-downnya lah ceritanya, lagi jatuh-jatuhnya gitu-gitu loh, Mas. Malah karya sering tampil gitu ya. Iya. Tapi ya kalau dibilang produktif ya produktif lagi apa ya? Lagi galau sih, Mas. Kalau disuruh galau lagi gitu nggak mau ya? Susah juga. Galau yang dia buat. Tapi intinya kalau tema tuh memang kebanyakan random. Sih, Mas. Jadi nggak yang spesifik. Oh, Ameng Cho tuh kayak gitu. Tapi orang tuh memang kebanyakan sih ya. Udah notice. Aku tuh emang ya gayanya kayak gitu. Ya tapi ya silahkan itu, monggo gitu. Nggak apa-apa gitu. Gaya yang sehari-hari gitu ya. Ya tetap yang aku rasain kan ya aku yang ngalamin lah gitu. Aku yang ngerasain gitu. Nah, yang sering aku tanyain sama orang-orang yang punya karya dan makna yang satir itu gini, Mas. Gimana caranya Mas Ameng atau seorang itu punya pola pikir satir kayak gitu? Pola pikir dalam karya itu gambar A tapi penjelasannya Z. Maksudnya penjelasannya bertolak belakang. Kalau enggak itu enggak melulu gampang dibaca kayak gitu. Itu kan nggak ada tutorialnya tuh. Nah, aku pengen tahu dari Mas Ameng itu gimana? Bisa sampai dari mungkin pengaruh ini, Mas. Pengaruh background aku pendidikan di seni rupa gitu. Salah satunya kita kan juga belajar filsafat. Ke satu, dan yang kedua ya maksudnya ya belajar filsafat bukan sangat istimewa, maksudnya hal yang biasa ya sebetulnya gitu. Bagaimana kita memaknai persoalan-persoalan yang ada di kehidupan kita keseharian misalkan gitu kayak gitu. Dan kedua belajar tentang estetika juga gitu. Ya itu juga yang membedakan bahwa yang secara harfiah, yang secara metafor dan secara abstrak gitu. Itu kan bisa kita petakan gitu. Jadi menafsirkan itu sebetulnya. Bagaimanapun yang aku bikin itu lewat proses kreasi dengan yang bisa yang secara harfiah bisa dijabarkan langsung, kita ngelihat langsung oh iya ngerti maksudnya gitu. itu maksudnya itu atau misalkan dengan pemaknaan lain gitu. Yaitu juga pendekatan yang pendekatan teknis yang mengangkat satu nilai sebetulnya, Mas. Jadi nilai ya ujung-ujungnya ya berbicara tentang estetika yang akhirnya ngebedain gitu, Mas. Ngebedain misalkan oh karyanya Ameng tuh misalkan beda dengan karya ilustrasi yang ada di majalah misalkan. Oh karyanya Ameng tuh beda dengan karya misalkan dengan komik yang mainstream misalkan gitu. Kalaupun memang ada spirit komik, memang saya mengakui gitu, semangat gambar aku tuh memang sangat komik gitu. Tapi kan bukan komik yang ada kamu temuin di Gramedia dan lain sebagainya gitu. Itu sih sebetulnya pendekatan yang menguatkan nilai ya, pembeda gitu. Dari filsafat itu ya? Salah satunya ya memaknai tentang filsafatnya, memaknai tentang si penggalian estetikanya gitu. Aku banyak belajar di situ sih, maksudnya ya ada pelajarannya iya gitu, tapi mungkin tidak mudah juga sih, Mas. Jadi artinya ada proses eksperimen juga sebetulnya gitu. Apa ya, kayak proses praktek ya? Praktek di studio itu penting banget. Termasuk kita menemukan referensi-referensi yang kita yang kita serap gitu. Referensi di mana, Mas? Banyak banget, Mas. Dari film gitu. Aku senang film-film Indonesia dulu gitu. Makanya emang agak nuansa-nuansa yang agak vintage gitu, jadul-jadul. Urban jadul gitu. Urban jadul, Indonesia jadul. Orang-orang yang tirus, yang miskin gitu, yang sangat Indonesia. Aku mempelajari dari gestur beberapa film lah gitu.
yang humor, yang romansa gitu. Terus macam-macam sih sebetulnya. Yang kedua dari musik juga, aku senang Musik apa ya? Mas musik. Mufti, Mas Ameng. Kalau spesifik sih nggak yang genrenya ini gitu, enggak Mas. Tapi kebanyakan aku ngelihatnya dari musik yang bertema lirik Indonesia kayak gitu. Contohnya? Iya, lirik Indonesia. Lirik Indonesia. Liriknya, lirik Indonesia kan kita bisa baca nih, karena kita ngerti, kita bisa pahami. Oh, apa sih isi liriknya gitu. Artinya kan di situ yang menguatkan imajinasi aku juga gitu Mas. Wah, bisa buat ilustrasi nih gitu. Gitu. Belum lagi kan ada banyak istilah-istilah, misalkan aku tuh seneng pas nemuin contohnya ya. Album-album awal-awal solonya Chrisye gitu. Ataupun yang sebelumnya Chrisye tergabung sama beberapa band gitu. Wah, itu luar biasa banget Mas. Development si liriknya tuh, Energinya ya. wah keren banget. Sangat metaforik gitu, terus simbol-simbolnya juga asik gitu. Terus kadang-kadang pakai bahasa Sanskerta gitu. Dan itu juga kadang-kadang aku comot-comotin gitu. Jadi quote-quote yang di seleboran cahaya gitu ya. Kayak gitu, atau misalkan aku bubuhkan di gambarnya. Gambar, betul Mas. Itu dari musik, terus dari apa ya, Patah hati. misalkan kejadian keseharian gitu. Itu juga banyak lah. Ataupun jokes-jokes yang nggak penting gitu misalkan Mas. Mungkin kalau berbeda dengan yang di Solo, teman-teman yang punya pergaulan khusus gitu ya kan. Humor-humor yang khusus. Nah, aku juga ada humor-humor yang misalkan ya jokes-jokes teman sendiri lah gitu. Itu kadang-kadang aku angkat gitu. Atau cerita dari teman gitu. Cerita dari siapa, terus aku angkat gitu dari karya gitu. Oke. Kurang lebih itu sih. Mantap. Ini udah komplit Ameng, Mas Mufti sebagai Ameng Coy, Mas Mufti sebagai Selebors, dan karya yang aku dari dulu pengen tanya ini tuh yang pemerintah itu tadi udah jelas nih. Makasih kebayang, Mas. Ya? Udah kebayang. Dan ini kok ternyata Selebor vakum. Makanya aku temuin, wah ini Mas Ameng ini kemana nih gitu. Jadi pas sekarang udah beres, udah rada longgaran lah. Nah, sekarang lagi nyiapin lagi karya sih. buat Selebor. Betul. Produksi lagi, insya Allah dalam waktu mendekat lah. Gitu. Ya, terima kasih Mas Ameng udah ngobrol di podcast Desa Tokoh. Sudah jauh-jauh ke Solo. Akhirnya kita bisa ketemu ya. Iya, ketemu lagi. Biasanya cuma di DM doang. Atau komen-komenan. Terima kasih untuk semua yang mendengarkan. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Panjang umur untuk semua hal baik. Panjang umur.